Salam kimia. Sahabat kimia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang energi dan perubahannya. Ya, tentu saja kita sudah pernah belajar tentang energi ya. Nah, untuk kali ini kita akan khusus membahas tentang salah satu bentuk energi, yaitu energi kalor atau biasa juga disebut dengan energi panas. Nah, di sini ada sebuah gambar, ada semangkok mie yang panas, yang biasanya kalau kita mau makan, maka kita harus berusaha mendinginkannya dulu. Ya, bisa kita lakukan dengan cara membiarkannya di udara terbuka atau mungkin kita kipas, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, ya, kalor yang terdapat dalam semangkok mie yang awalnya panas tadi ya, ketika kita dinginkan, nah, kalor yang ada pada mie itu hilang begitu saja atau bagaimana? Ya, untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita harus ingat bunyi dari hukum kekekalan energi. Ya, hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ya, jadi ketika kita meniup makanan yang panas, gitu ya, itu bukan berarti kita sedang memusnahkan energi kalor yang ada di dalam semangkok mie ini. Nah, jadi yang kita lakukan bukan memusnahkan, ya, melainkan yang kita lakukan itu adalah memindahkan energi kalor. Ya, dipindahkan kemana? Ya, dipindahkan ke udara yang ada di sekitar. Nah, untuk beberapa reaksi kimia itu ada reaksi-reaksi kimia yang disertai dengan perubahan energi. Ya, ada reaksi kimia yang menghasilkan energi kalor, ada juga reaksi-reaksi kimia yang membutuhkan kalor, gitu ya. Sehingga disinilah akan terjadi yang namanya perpindahan kalor. Nah, reaksi ketika kita berbicara tentang reaksi yang melibatkan energi kalor, ya, maka kita akan belajar tentang suatu bab ya yang dinamakan termokimia. Ya, jadi termokimia di sini adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang energi kalor atau energi panas yang menyertai berlangsungnya suatu reaksi. Sahabat kimia, tadi kita sudah menjelaskan bahwa kalor itu bisa mengalami perpindahan. Ya, yang biasa dikenal sebagai perpindahan berarti terjadi perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya, atau dari satu tempat ke tempat yang kedua. Nah, ketika kita berbicara tentang reaksi, ya, reaksi kimia, maka tempat terjadinya perpindahan kalor itu ada dua. Ada yang dimaksud dengan sistem, ada yang dimaksud dengan lingkungan. Nah, jadi yang dimaksud dengan sistem di sini adalah bagian dari alam semesta yang dijadikan sebagai fokus pengamatan, atau bisa dikatakan sebagai sistem itu adalah tempat berlangsungnya suatu reaksi. Ya, kemudian bagian di luar dari sistem itu dinamakan lingkungan. Nah, lingkungan ini yang biasa akan merasakan pengaruh dari perubahan atau perpindahan energi itu, ya, yang merasakan itu adalah lingkungan. Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini ada contoh reaksi antara pita Mg dengan larutan HCl. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut ini ya. Ini adalah video reaksi antara logam magnesium dengan larutan asam klorida. Nah, kita ambil di sini ada tabung reaksi yang kemudian dimasukkan dengan pita magnesium dan kemudian ditambahkan dengan larutan HCl. Perhatikan reaksi yang terjadi. Nah, reaksi ini menghasilkan gas dan juga menghasilkan panas. Ya, bisa kita buktikan kalau misalkan tabung reaksinya ini dipegang, ya, maka akan terasa panas. Ya, berarti reaksi ini adalah reaksi yang menghasilkan panas. Ya. Nah,
kita coba kembali lagi tadi, coba dari reaksi itu ya, kita coba tentukan yang mana yang dimaksud dengan sistem dan yang mana yang dimaksud dengan lingkungan ya. Akan sangat mudah kita menentukan lingkungan dengan konsep ini tadi ya, bagian di luar dari sistem yang merasakan pengaruh dari berlangsungnya suatu reaksi. Nah, jadi yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah yang merasakan tadi. Siapa yang merasakan panas? Ya, yang bisa merasakan panas berarti disitulah lingkungan. Ya, jadi kalau tadi tabung reaksinya ini dipegang, itu kan akan terasa panas. Maka tabung reaksi di sini berada pada lingkungan. Jadi tabung reaksi itu adalah lingkungan, udara yang ada di sekitar itu adalah lingkungan. Ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah gelas kimia dan udara yang ada di sekitarnya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan sistem? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa sistem itu adalah tempat berlangsungnya reaksi. Nah, maka yang dimaksud dengan sistem di sini adalah reaksi antara HCl dengan Mg. Ya, mari kita lanjutkan. Berikut ini adalah beberapa jenis sistem. Ya, ada 3 macam jenis sistem. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana interaksi antara sistem dengan lingkungan terkait dengan perpindahan materi ataupun perpindahan energi. Nah, gambar yang pertama ini adalah sistem terbuka. Ya, sistem terbuka ini seperti ketika misalkan ada air panas, kita masukkan ke dalam botol yang tidak punya tutup. Itu namanya sistem terbuka. Nah, pada keadaan seperti itu ya, ada botol yang kemudian kita isi dengan air hangat ya, air panas, dan dalam keadaan tidak tertutup. Nah, coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Pada sistem terbuka, apakah kemungkinan terjadinya perpindahan materi ke lingkungan? Ya, jawabannya adalah apakah terjadi kemungkinan air ini bisa tumpah? Ya, tentu saja ya jawabannya ya. Nah, ketika mungkin botol ini kita senggol, itu maka akan kemungkinan airnya akan keluar dari sistem ini. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kemungkinan terjadinya perpindahan energi ke lingkungan? Ya, kalau dalam keadaan seperti ini ada air hangat, kita masukkan ke dalam botol terbuka, kira-kira apakah air hangat itu akan berubah menjadi air dingin? Ya, jawabannya adalah ya. Ya, jadi sangat memungkinkan dalam sistem terbuka seperti ini kita masukkan air hangat, kemudian lama kelamaan kita biarkan, maka airnya akan menjadi dingin. Itu artinya terjadi perpindahan energi ke lingkungan. Nah, sekarang kita lanjut ke sistem yang tertutup. Gambar yang kedua ini adalah sistem yang tertutup. Ya, anggaplah saja ini misalkan botol minuman yang kita isi dengan air hangat, kemudian kita tutup. Ya, maka pertanyaannya pada sistem yang tertutup seperti ini, apakah memungkinkan terjadinya perpindahan materi ke lingkungan? Ya, jadi ada, kalau botol tertutup kita senggol, ya, airnya tumpah atau tidak? Ya, tentu saja tidak ya. Nah, jadi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi ke lingkungan. Nah, kemudian bagaimana dengan perpindahan energi? Apakah bisa? Ya, air hangat yang kita taruh dalam sebuah botol tertutup, apakah bisa menjadi dingin? Atau apakah bisa berpindah energinya ke lingkungan? Ya, jawabannya tentu saja bisa ya. Bisa ya. Nah, ada sistem botol tertutup seperti ini, kita isi air hangat, kemudian kita biarkan, lama kelamaan airnya juga akan menjadi dingin. Tapi berbeda dengan sistem yang ketiga. Sistem yang ketiga itu adalah sistem terisolasi.
ya. Tidak hanya tertutup, tapi dia terisolasi. Nah, contohnya adalah ketika kita mengisi air dalam sebuah termos. Ya, itu adalah contoh dari sistem terisolasi. Nah, pada sistem terisolasi, ya, materi itu tidak akan bisa berpindah ke lingkungan. Begitu juga dengan energinya, ya. Energinya juga tidak akan bisa berpindah ke lingkungan. Ya, itu tadi tiga interaksi antara sistem dengan lingkungan. Sahabat kimia, tadi kita sudah belajar membahas tentang bagaimana energi itu bisa berpindah, ya, dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Nah, bentuk energi itu ternyata tidak hanya merupakan energi kalor, tapi ada bentuk energi yang lainnya selain energi kalor yang disebut dengan kerja. Ya, kalau kalor itu lambangnya Ki, kalau kerja itu lambangnya W. Ya. Kemudian ketika kita menghitung terjadinya perpindahan energi itu, kemudian nanti akan menghasilkan yang namanya delta E. Delta E itu adalah perubahan energi dalam suatu persamaan reaksi. Ya, delta E itu sama dengan selisih dari energi produk dikurang dengan energi preaksi. Atau bisa juga dituliskan sebagai energi kalor dikurang dengan energi atau dikurang dengan kerja, dikurang W. Nah, jika reaksi berlangsung pada sistem tertutup, nah, sistem tertutup bisa kita asumsikan bahwa volumenya itu tetap, maka W itu sama dengan 0, ya, tidak ada kerja di situ, tidak ada energi yang lain bekerja di situ. Ya, sehingga bisa dituliskan perubahan energi dalamnya itu sama dengan energi kalor, ya, atau energi reaksi. Nah, untuk selanjutnya yang kita bahas di sini adalah reaksi-reaksi, ya, yang berlangsung pada tekanan yang tetap, ya, yang tidak melibatkan W atau kerja, sehingga perubahan kalor itu dilambangkan sebagai H. H ini adalah entalpi, sehingga kita nanti bisa menghitung berapakah perubahan kalor atau berapakah perubahan entalpi dari suatu reaksi. Nah, jadi selanjutnya kita tidak lagi menggunakan perubahan kalor, ya, delta E, tapi yang kita gunakan istilahnya adalah delta H, entalpi, perubahan entalpi atau energi yang hanya melibatkan energi kalor dalam sebuah reaksinya. Sahabat kimia, berikut ini ada dua macam peristiwa yang berbeda yang mungkin sudah pernah kita alami, ya. Jadi yang ditunjukkan oleh dua gambar berikut ini, ya, gambar pertama menunjukkan peristiwa terbakarnya kayu yang biasa kita sebut sebagai api unggun, ya. Kemudian yang gambar kedua menunjukkan peristiwa fotosintesis yang terjadi di siang hari, ya, fotosintesis yang terjadi pada tanaman, ya, utamanya adalah terjadi di daun. Nah, kita coba bedakan dua peristiwa ini. Ini adalah dua peristiwa yang berbeda, ya, yang melibatkan reaksi kimia, yang melibatkan perpindahan kalor, ya. Ada yang perpindahan itu membebaskan kalor dan ada ya perpindahan itu yang menyerap kalor. Oke, kita lihat mulai dari yang pertama. Ya, gambar yang pertama atau gambar api unggun atau gambar kayu yang terbakar, gitu, ya. Dari gambar yang pertama, ya, pertanyaan yang coba kita jawab adalah peristiwa ini membebaskan atau menyerap kalor. Ya, peristiwa ini membebaskan atau menyerap kalor. Ya, tentu saja peristiwa ini peristiwa yang membebaskan kalor. Oke, kemudian kita lanjut. Kita tentukan sistem dan lingkungan dari peristiwa ini.
Ya. Ya, seperti yang kita sudah bahas tadi gitu ya. Sistem itu adalah tempat terjadinya reaksi. Siapa yang bereaksi? Ya, yang bereaksi di sini adalah peristiwa ya kayu yang terbakar. Jadi sistem di sini adalah tempat di mana kayu itu terbakar. Ya, tempat terjadinya reaksi kayu terbakar. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah ya udara yang ada di sekitar, atau mungkin orang-orang yang berada di sekitar api unggun itu merupakan lingkungan. Oke, sekarang kita lihat bagaimanakah arah perpindahan energi. Ya, arah perpindahan energi dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan. Ya. Karena terjadinya pembebasan energi, ya, maka yang terjadi adalah kalor itu bergerak dari atau berpindah dari sistem ke lingkungan. Ya, makanya sistem akan merasakan mendapatkan kalor, ya, mendapatkan panas. Ya, yang tadi yang merupakan lingkungan itu kan ya yang bisa merasakan dampak dari perpindahan kalor itu, ya. Nah, maka perpindahan kalor yang terjadi itu adalah perpindahan dari sistem ke lingkungan, ya, perpindahan dari sistem ke lingkungan. Kita teruskan. Nah, disertai kenaikan atau penurunan suhu pada lingkungan. Ini paling mudah untuk dijawab ya, karena orang-orang yang ada di sekitar api unggun ini adalah posisinya di lingkungan. Ya, ketika kita berada di dekat api unggun, apa yang kita rasakan? Ya, yang kita rasakan adalah lebih suhunya akan lebih menjadi panas. Nah, orang-orang yang ada di sekitar api unggun ini adalah termasuk lingkungan. Ya, maka pada lingkungan itu akan terjadi kenaikan atau penurunan. Ya, yang benar adalah akan terjadi kenaikan suhu. Ya. Nah, karena tadi sistem kalor itu bergerak dari sistem ke lingkungan, maka lingkungan itu akan mengalami yang namanya penurunan suhu. Ya. Jadi suhu lingkungannya naik, suhu sistemnya turun. Nah, kita coba sekarang lanjutkan dalam sebuah persamaan reaksi. Ya, yang dimaksud dengan persamaan reaksi itu adalah reaktan menjadi produk, atau istilah lainnya itu adalah zat sebelum reaksi menjadi zat sesudah reaksi. Nah, untuk selanjutnya kita coba pakai istilah ini ya. Jadi zat-zat sebelum reaksi itu namanya reaktan, disingkat dengan R, dan zat-zat sesudah reaksi ini adalah produk. Nah, ketika kita membahas tentang suatu persamaan reaksi, ya, maka yang kita lihat itu adalah keadaan dari sistem tersebut, ya. Nah, keadaan dari sistem, karena tempat berlangsungnya reaksi itu adalah sistem, ya. Nah, coba kita tentukan, ya. Kita coba tentukan suhu, ya. Pada reaksi yang pada peristiwa yang pertama, ya, suhu reaktan itu lebih tinggi daripada suhu produk. Ya, suhu reaktan itu lebih tinggi daripada produk. Nah, kenapa suhu reaktan ini lebih tinggi? Ya, karena suhu reaktan yang awalnya memiliki kalor, ini kita berbicara tentang ini ya, suhu yang terjadi dalam sistem. Awalnya sistem ini punya kalor, ya, suhunya lebih tinggi. Kemudian ketika terjadi reaksi, kalor yang ada di sistem ini kemudian keluar ke lingkungan, ya, sehingga menghasilkan produk. Maka suhu produk ini adalah lebih rendah daripada suhu reaktan, karena tadi sudah keluar
ya. Sudah keluar kalor dari sistem ini ke lingkungan, sehingga menghasilkan produk yang suhunya lebih rendah. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita coba buatkan dalam sebuah diagram tingkat energi, ya, H di sini adalah entalpinya. Entalpi itu kalornya, energi kalornya. Nah, antara reaktan sama produk, ya, siapakah yang lebih tinggi? Ya, yang lebih tinggi adalah suhu produk atau kalor dari produk. Kalor dari reaktan ya maksudnya ya. Jadi ketika kita membuatkan diagramnya, ya, reaktan itu berada di atas, ya. Sedangkan produk itu berada di bawah. Ya, karena energi produk tadi ya, energi produk ya lebih rendah daripada energi reaktan. Nah, jalannya suatu reaksi itu selalu dari reaktan ke produk. Ya, jalannya suatu reaksi itu selalu dari reaktan ke produk. Ya, maka arah dari reaksi ini, ya, reaktan ke produk, ya, tanda panahnya ke bawah. Ya. Nah, sekarang kita tentukan. Coba kita tentukan nilai dari delta H atau perubahan entalpinya. Nah, perubahan entalpi itu adalah entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Lihat ya produknya ya, produknya ternyata lebih kecil daripada reaktannya. Ya, ketika ada angka kecil dikurang dengan angka besar, maka nanti akan menghasilkan delta H yang nilainya negatif. Atau delta H-nya lebih kecil daripada 0. Ya. Ya, kita lanjutkan untuk peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa fotosintesis. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, fotosintesis itu tidak akan terjadi apabila tidak ada cahaya matahari. Ya, jadi peristiwa di sini adalah reaksi fotosintesis itu memerlukan energi kalor yang berasal dari cahaya matahari. Ya, maka apakah yang terjadi pada peristiwa ini? Membebaskan atau menyerap kalor. Oke, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Membebaskan atau menyerap kalor pada peristiwa fotosintesis. Ya, karena tadi peristiwa fotosintesis ini memerlukan energi kalor untuk berlangsungnya reaksi, maka peristiwa yang kedua ini adalah peristiwa yang menyerap kalor. Ya. Nah, sekarang kita tentukan yang mana yang merupakan sistem dan mana yang merupakan lingkungan. Ya, sistem di sini adalah ya reaksi yang terjadi di dalam daun. Ya, jadi reaksi yang terjadi di dalam daun itu merupakan sistem, sedangkan yang merupakan lingkungan di sini adalah udara sekitar, termasuk cahaya matahari yang berasal dari matahari. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimanakah perpindahan kalornya ya untuk peristiwa yang kedua ini. Ya, kalor itu berpindah ya dari lingkungan ya menuju ke sistem. Ya, jadi kalornya berpindah dari lingkungan menuju ke sistem. Ya, karena tadi kalornya berasal dari matahari ya. Sedangkan cahaya matahari itu adalah posisinya di lingkungan ya. Jadi posisinya perpindahannya dari lingkungan ke sistem. Nah, kemudian kita coba lihat bagaimana pengaruhnya terhadap suhu lingkungan. Ya, ketika di siang hari, kemudian kita berdiri di bawah pohon yang rindang, maka yang kita rasakan suhu di sekitar itu lebih panas atau lebih dingin. Ya, tentu saja yang kita rasakan ketika kita berdiri di bawah pohon yang rindang, kita akan merasakan udara yang lebih sejuk atau udara yang lebih dingin. Nah, sehingga yang terjadi pada lingkungan itu adalah terjadinya penurunan suhu. Nah, sementara yang terjadi di sistem, karena tadi energi itu masuk ke sistem ya, maka di sistem itu terjadi kenaikan suhu.
Nah, sekarang kita lanjut apa yang akan terjadi di sistem. Ya, ini adalah persamaan reaksi. Ketika kita berbicara tentang persamaan reaksi, berarti kita berbicara tentang apa yang terjadi dalam sistem. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa yang terjadi di dalam sistem itu adalah kenaikan suhu atau kenaikan jumlah kalor. Ya, jadi kalor dari produk itu akan lebih besar daripada kalor yang ada dalam reaktan. Ya. Nah, kita lihat sekarang karena produknya itu lebih besar, maka ketika dituliskan dalam diagram energi, diagram tingkat energi, maka produk itu posisinya di atas, sementara reaktan posisinya di bawah. Lihat, kemudian kita coba lihat arah reaksi itu selalu dari reaktan ke produk. Ya, arah reaksi selalu dari reaktan ke produk. Maka panahnya, arah reaksinya itu dari reaktan ke produk ya. Berarti dari energi yang rendah ke energi yang tinggi. Nah, kita lihat bagaimana delta H-nya. Ya, rumus dari delta H itu adalah entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Kita lihat produknya lebih besar daripada reaktannya ya. Berarti angka besar akan dikurangi dengan angka kecil. Nah, jika ada angka besar dikurangi dengan angka kecil, maka akan menghasilkan nilai yang positif. Maka delta H pada proses fotosintesis itu nilainya positif atau lebih besar daripada 0. Nah, sahabat kimia, dalam sebuah reaksi termokimia nanti akan kita mengenal dua istilah. Ada dua reaksi, ada dua jenis reaksi termokimia. Ada yang merupakan reaksi eksoterm dan ada yang merupakan reaksi endoterm. Kedua peristiwa ini ya, kayu yang terbakar dan reaksi fotosintesis itu mewakili ada yang merupakan reaksi eksoterm dan ada yang merupakan reaksi endoterm. Nah, kira-kira manakah yang merupakan reaksi eksoterm atau mana yang merupakan reaksi endoterm? Ya, jadi yang merupakan reaksi eksoterm di sini adalah kayu yang terbakar. Ya, kayu yang terbakar ini adalah eksoterm dan reaksi fotosintesis merupakan contoh dari reaksi endoterm. Jadi kita tadi sudah membahas bagaimana perbedaan antara reaksi kayu yang terbakar dengan reaksi yang terjadi di fotosintesis. Ya, dengan harapan dari kedua contoh ini nanti akan kita bisa menemukan perbedaan antara eksoterm dan endoterm. Ya, jadi yang merupakan peristiwa pertama di sini adalah peristiwa eksoterm dan yang merupakan peristiwa kedua itu merupakan endoterm. Yang harus kita perhatikan di sini ya, peristiwa eksoterm, perbedaan dari eksoterm dan endoterm. Eksoterm itu reaksi membebaskan kalor, sedangkan reaksi endoterm itu reaksi yang menyerap kalor. Ya, perpindahan kalor pada reaksi eksoterm itu terjadi pada dari sistem menuju ke lingkungan, sedangkan reaksi endoterm yaitu berlangsung kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem. Nah, sehingga nilai delta H ini akan kita gunakan terus ya di pembahasan berikutnya ya. Nilai delta H pada eksoterm itu nilainya negatif dan nilai delta H pada peristiwa endoterm itu nilainya positif. Sahabat kimia, berikut ini ada dua peristiwa lagi, coba kita bandingkan. Ya, gambar satu itu adalah memasak nasi. Kemudian gambar yang kedua adalah peristiwa kembang api yang terbakar. Nah, pertanyaannya adalah apakah kedua peristiwa di atas adalah reaksi eksoterm? Ya, untuk menjawab soal ini sebenarnya gampang ya, tinggal kita lihat apakah reaksi itu membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Nah, yang pertama, ketika kita memasak nasi, ya, apakah menghasilkan kalor atau membutuhkan kalor? Ya, nasi tidak akan bisa masak apabila tidak ada kalor. Maka peristiwa yang pertama adalah peristiwa yang
membutuhkan kalor. Sementara ya, kembang api ya, ketika kita membakar kembang api, maka apakah peristiwa itu menghasilkan kalor atau membutuhkan kalor? Ya, bisa kita pastikan bahwa kembang api yang terbakar itu akan menghasilkan kalor. Sehingga kedua reaksi ini merupakan kedua reaksi yang berbeda. Ya, ini membutuhkan kalor, reaksi yang kedua menghasilkan kalor. Nah, sehingga gambar satu itu merupakan endoterm dan gambar yang kedua merupakan reaksi eksoterm. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, apakah kedua reaksi itu memerlukan pemanasan? Ya, tentu saja ketika kita memasak nasi, ya, kita akan membutuhkan kompor sebagai alat untuk memanaskan sehingga kemudian nasi bisa masak gitu ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, apakah memerlukan pemanasan? Ya, kira-kira kembang api kalau misalkan kita mau bakar, kita biarkan di udara, apakah bisa terbakar dengan sendirinya? Ya, tentu saja tidak ya. Maka biasanya kita akan memanaskannya, ya, memanas atau memberi pemanasan, atau kita coba bakar dari sebatang lilin gitu ya, baru kemudian dia bisa terbakar. Jadi sebenarnya gambar satu ini memerlukan kalor, gambar kedua juga memerlukan kalor ya untuk berlangsungnya reaksi. Nah, kalau kedua peristiwa ini sama-sama memerlukan kalor, ya, padahal tadi dikatakan kedua peristiwa ini merupakan peristiwa yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, jika reaksi di atas memiliki reaksi jenis yang berbeda, namun mengapa sama-sama memerlukan panas? Di mana letak perbedaannya? Nah, silahkan coba dianalisis sendiri ya, kemudian nanti silahkan dijawab pada bagian di bawah ini ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mari kita coba sama-sama untuk membahas contoh-contoh soal berikut ini ya, contoh-contoh soal yang berhubungan dengan suatu reaksi atau persamaan termokimia. Di sini ada larutan baking soda bereaksi dengan asam klorida menghasilkan larutan natrium klorida, air, dan gas karbon dioksida. Nah, reaksi tersebut menyerap kalor sebanyak 11,8 kJ. Ya, pada tekanan tetap untuk setiap mol baking soda. Pertanyaan yang pertama, tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi tersebut. Nah, ketika kita ingin menuliskan persamaan termokimia, maka yang pertama kali kita tuliskan adalah kita coba tuliskan persamaan reaksi, ya, dari reaksi yang ada pada soal. Nah, tadi dikatakan pada soal bahwa baking soda atau NaHCO3 ini NaHCO3 kemudian bereaksi dengan HCl, asam klorida. Asam klorida lambangnya adalah HCl. Bereaksi menghasilkan, berarti tanda panah, menghasilkan larutan natrium klorida. Natrium klorida itu adalah NaCl. Kemudian juga menghasilkan air itu adalah H2O. Kemudian juga menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida lambangnya adalah CO2. Nah, ini adalah persamaan reaksi, ya. Jadi yang dimaksud dengan persamaan termokimia adalah kita menulis persamaan reaksi disertai dengan nilai dari perubahan entalpinya atau delta H-nya. Jadi kalau misalkan hanya menuliskan persamaan reaksi, itu belum bisa dikatakan sebagai persamaan termokimia. Ya, jadi persamaan termokimia itu harus disertai dengan nilai delta H-nya. Kita lihat, reaksi ini reaksi menyerap kalor. Ya, reaksi menyerap kalor berarti reaksi eksoterm atau endoterm. Ya. Di bagian awal kita pernah membahas tentang reaksi api unggun dengan fotosintesis. Ya, fotosintesis itu adalah reaksi yang menyerap kalor. Ya,
reaksi yang menyerap kalor, nilai delta H-nya itu adalah positif. Jadi jangan lupa untuk menuliskan di sini positif, karena tanda positif di sini menunjukkan bahwa reaksi ini reaksi yang menyerap kalor, atau jenis reaksinya itu reaksi yang menyerap kalor adalah reaksi endoterm. Ya, jadi penting di sini untuk menuliskan tanda positif atau negatif nilai dari delta H-nya. Nah, kemudian kita coba lihat zat yang ada di sebelum tanda panah itu namanya reaktan, kemudian zat yang ada di setelah tanda panah itu namanya produk. Nah, dari persamaan ini kemudian kita akan bisa menggambarkan diagram tingkat energinya. Ya, tadi dikatakan bahwa reaksi ini adalah reaksi endoterm. Ya, reaksi endoterm. Reaksi endoterm, energi yang lebih tinggi itu adalah energi produk. Ya, energi produk itu lebih tinggi daripada energi reaktan. Ya, karena energi produknya lebih tinggi, maka kita coba tuliskan ya, zat-zat produknya ini posisinya lebih tinggi. Ya, ini menunjukkan energinya lebih tinggi ya. Kemudian energi yang lebih rendah itu berada pada zat-zat reaktan. Nah, jadi zat reaktan kita tuliskan di posisi yang bawah. Nah, bagaimana arah reaksinya? Arah reaksi itu tetap dari reaktan ke produk. Ya, maka arah reaksinya adalah dari reaktan ke produk, dari bawah ke atas. Ya, ini panahnya menunjukkan arah ke atas. Nah, ini merupakan gambar dari diagram tingkat energi untuk reaksi pada soal yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, berapakah perubahan entalpi jika baking soda yang dilarutkan sebanyak 42 gram? Nah, dari persamaan ini ya, kita akan bisa menunjukkan bahwa delta H positif 11,8 itu berlaku pada baking soda yang jumlah molnya adalah sebanyak 1. Di sini koefisiennya 1 ya. 1 biasanya tidak dituliskan ya. Maka koefisien dari NaHCO3 itu adalah 1. Ini menunjukkan jumlah mol dari baking soda. Di sini baking soda jumlah molnya 1. Ya, dengan 1 mol NaHCO3 itu bisa nilai delta H-nya adalah positif 11,8. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, 1 mol baking soda itu delta H-nya sekian, 11,8. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapakah delta H-nya apabila NaHCO3-nya itu adalah 42 gram. Maka yang pertama-tama kali harus kita hitung adalah menghitung MR ya. Menghitung MR dari baking soda. Ya. Ini adalah perhitungan MR dari baking soda sehingga mendapatkan nilai 84. Nah, kemudian kita coba menghitung mol. Ya, mol dari baking soda. Rumus mol adalah gram per mr. Tadi gramnya adalah 42 gram dan mr-nya adalah 84 sehingga menghasilkan mol sebesar 0,5 mol. Nah, setelah itu kita coba buat perbandingannya. Tadi diketahui 1 mol baking soda itu adalah sebesar 11,8. Maka 0,5 mol baking soda akan mendapatkan nilai berapa? Nah, itu yang akan ditanya. Kita coba sekarang buatkan persamaannya ya. Tinggal ini aja, 1 per 0,25 ya, ini 1 per 0,25. Kemudian 11,8 per delta H yang ditanya. Ya, 11,8 per delta H, sehingga bisa didapatkan dengan perkalian silang. Delta H adalah yang dikali silang adalah 0,5 dikali 11,8 kemudian dibagi dengan 1 sehingga menghasilkan 5,9 kilojoule.